Ede mahita sian buku ede nomor 10 dolu datama ede honoku ayat napa dua ho. Hora Samanginang, sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Sabtu ini, di akhir minggu ini, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Demikianlah dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Habisuhon di debata dotahe nasimo jalana buni. Naung di paojak debatahian sian mulana bahen hasangapota. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, di zaman sekarang ini dengan semakin maju ilmu pengetahuan dan juga kita sudah memasuki era digitalisasi, semakin marak pula orang-orang yang lebih suka untuk memberitakan, menyebarkan kabar bohong atau yang sering disebut dengan berita hoaks. Berita yang tidak benar, berita yang mengada-ada, yang selalu meresahkan orang banyak yang membaca dan mendengarnya. Itu jugalah yang dilakukan orang-orang Korintus pada saat itu. Para ahli-ahli filsafat, orang-orang pintar yang ada di Korintus memberitakan bahwa salib itu adalah kebodohan. Penderitaan itu adalah kebodohan. Dan kita bisa melihat respon orang-orang ketika Yesus disalibkan. Ada yang menghujat, ada yang menjauh, yang pura-pura tidak kenal, bahkan ada yang sama sekali tidak lagi peduli atau bahkan merasa bahwa itu adalah suatu kekejian. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang duniawi, tetapi tidak dengan Rasul Paulus.
Kalau di dalam nas kita pada hari ini Paulus mengatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Apa itu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia? Kalau dunia katakan bahwa salib itu adalah kebodohan, tetapi bagi orang percaya salib itu adalah hikmat Allah. Karena hanya melalui salib Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Salib yang merupakan kebodohan bagi dunia itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kematian dan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus yang menjadi pusat pemberitaan Rasul Paulus. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah kehidupanmu jika Kristus tidak dibangkitkan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, hikmatnya itu telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi hikmat itu tidak bisa datang begitu saja atau datang dengan sendirinya. Siapa yang bisa mendapatkan hikmat Allah atau memperoleh hikmat Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, dan yang melakukan kehendaknya. Itulah yang menerima hikmat Allah. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hanya hikmat Allah lah yang mampu membawa kita bersyukur dalam melewati hari-hari kita. Kalau saat ini kita sedang diterpa bencana, kita sedang mengalami bencana karena pandemi COVID-19 ini, kita mampu bersyukur apabila kita telah menerima hikmat Allah itu. Kita mampu bersyukur di dalam kesulitan sekalipun. Kalaupun kita harus di PHK, kita harus kehilangan pekerjaan kita, kita harus merasa kesulitan untuk mendapatkan makan dalam satu hari, tapi kita akan tetap memuliakan Tuhan, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap memuji Tuhan kalau kita telah terima hikmat Allah itu. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita senantiasa menerima hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menebus kami. Engkau telah menyelamatkan kami melalui hikmat-Mu Tuhan, di mana kami yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, tapi Engkau layakkan karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu telah membawa kemuliaan bagi kami. Biarlah itu yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah Engkau yang senantiasa menjamah kehidupan mereka. Berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Terlebih jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit karena sakit penyakit.
Tuhan pulihkan, sembuhkanlah mereka. Dengan kuasa dan bilur Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan hidup, Engkau tolong mereka, bantu mereka Tuhan. Dan Kau ketuk pintu hati orang-orang yang ada di sekeliling, yang mampu untuk memberikan pertolongan. Biarlah kami boleh saling tolong-menolong di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami saat ini, di mana dunia ini yang sedang mengalami pandemi Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 447 dung Tuhan Yesus ayat naparjulu. So